Seorang pelatih harus paham culture sepak bola sebuah negara. Proses naturalisasi, kan kita tahu prinsipnya bahwa pemain itu di atas rata-rata. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai salah satu figur penting dalam dunia sepak bola Indonesia semakin menarik perhatian publik. Baru-baru ini, Kluivert yang kini menjabat sebagai salah satu staf kepelatihan tim nasional Indonesia, membuat langkah mengejutkan dengan mengumumkan pemecatan 5 pemain inti yang sebelumnya dianggap sebagai andalan oleh pelatih Shin Tae-yong. Jadi sebetulnya kalau dari sisi organisasi, kenapa nunjuk Pak Nurdin karena pernah di PSSI, toleransinya tinggi. Tidak dalam explicit statement yang kuat gitu. Karena sebetulnya kan terakhir Ketum bilang semifinal kan. Maksudnya gini loh, yang milih pemain pelatih, siapa aja silahkan. Giliran, maksudnya jangan draw dong sama Laos, jangan kalah dong sama Filipina gitu loh. Sebetulnya Exco kalau dalam sudut pandang saya, gak usah banyak diskusi, ya harus juara targetnya. ASEAN kok. Jadi itu sih harus target awal, stepping stone gitu. Bahwa kita punya mimpi Piala Dunia normal, Asia normal. Makanya kemudian lawan Cina ada ekses dari situasi itu. Ada ekses, ada infonya ada pemain yang gak mau main, mau balik bahkan. Lalu band captain dipindahin ke Asnawi. Ini problem besar. Saya waktu itu menyebutnya bom waktu. Ada Ibnu kalau nggak salah. Dia dinaturalisasi. Proses naturalisasi, kan kita tahu prinsipnya bahwa pemain itu di atas rata-rata. Dianggap begitu kan. Maka dia dinaturalisasi kan begitu. Siapa yang approve, yang memberikan sebuah approvement? Pelatih kan. Lalu kemudian pasca Bahrain dan Cina ada kalimat bahwa dia dari Shin Tae-yong dia tidak layak masuk skuad timnas. Daftar susunan pemain 11 itu starting, 7 itu di bench. Itu yang masuk DSP 18. Dia nggak masuk. Kan biasanya tim bawa 23 atau 26. Langkah ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, terutama mengenai alasan di balik keputusan tersebut dan dampaknya terhadap keseimbangan tim. Keputusan Kluivert untuk mencoret 5 pemain yang selama ini menjadi tulang punggung timnas Indonesia dalam berbagai kompetisi internasional jelas mengejutkan banyak pihak. Para pemain yang dicoret adalah mereka yang sudah cukup lama membela merah putih, serta menjadi bagian dari strategi yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Sebelumnya, mereka sering diturunkan dalam laga-laga penting, baik di Piala AFF, kualifikasi Piala Dunia, maupun turnamen internasional lainnya. Namun, Kluivert yang dikenal sebagai sosok yang tidak ragu untuk membuat keputusan besar demi perbaikan tim. Seorang pelatih harus paham culture sepak bola sebuah negara. Nah, saya melihat hari ini, membaca hari ini langkah awal dari Patrick ini bagus. Dia ingin mengetahui culture sepak bola Indonesia. Memutuskan untuk mencari solusi yang lebih segar dan dinamis. Beberapa laporan mengindikasikan bahwa keputusan ini berkaitan dengan evaluasi performa para pemain dalam sesi latihan maupun pertandingan-pertandingan sebelumnya. Salah satu alasan yang diduga menjadi latar belakang keputusan ini adalah meningkatnya kehadiran pemain-pemain keturunan yang baru bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, telah aktif dalam merekrut pemain-pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia namun berkarier di luar negeri. Pemain-pemain seperti Elkan Bagot, Sandy Walsh, dan Mees Hilgers telah memperkuat tim dengan kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pemain-pemain keturunan ini membawa energi baru ke dalam tim, serta memberikan peningkatan kualitas yang signifikan, terutama dalam hal teknik dan pengalaman bermain di level yang lebih tinggi. Hal ini tentu saja memberikan tantangan bagi pemain-pemain lokal yang sebelumnya menjadi pilihan utama Shin Tae-yong. Patrick Kluivert, dengan pengalaman dan wawasan internasionalnya, tampaknya ingin memperkenalkan pendekatan yang lebih pragmatis dalam pemilihan pemain.
Kehadiran pemain keturunan yang memiliki kualitas lebih tinggi mungkin dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan daya saing tim di level Asia dan dunia. Dengan demikian, keputusan untuk mencoret pemain yang dianggap tidak memenuhi standar baru yang diterapkan bisa dimaklumi sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Langkah ini tentu tidak mudah, baik bagi Kluivert maupun pelatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong yang selama ini menjadi arsitek strategi timnas Indonesia tentunya harus beradaptasi dengan perubahan ini. Sementara itu, pemain yang dicoret pastinya merasa kecewa, terlebih mereka yang sebelumnya menjadi bagian dari rencana besar tim. Ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara pelatih dan pemain, yang harus segera dikelola dengan bijak agar tidak merusak keharmonisan tim. Meskipun keputusan Kluivert cukup mengejutkan, masih ada harapan bahwa ini akan menjadi bagian dari proses peningkatan kualitas tim secara keseluruhan. Masa depan timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert tentu sangat menarik untuk diikuti. Pengalaman Kluivert sebagai pemain kelas dunia, yang telah berkarir di klub-klub besar Eropa seperti Ajax Amsterdam, Barcelona, dan AC Milan, serta sebagai pelatih dan pengarah teknik, diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam membangun tim yang lebih solid dan berkompetisi di tingkat internasional. Dengan tambahan pemain-pemain keturunan yang kini mulai merapat, Kluivert punya kesempatan untuk mengubah wajah timnas Indonesia menjadi lebih kompetitif. Kehadiran mereka bisa memberikan keseimbangan antara pemain lokal dan internasional yang memiliki kualitas dan pengalaman lebih. Nah, sehingga keluar pernyataan Patrick kalau nggak salah, bahwa dia mengatakan timnas Indonesia dari pemain Indonesia adalah merupakan tulang punggung timnas. Dia tidak mengatakan naturalisasi. Itu berarti dia ingin memahami culture, dan seorang pelatih harus paham tentang culture sebuah negara, sepak bola sebuah negara. Tentu saja, ini bisa meningkatkan peluang Indonesia untuk meraih prestasi yang lebih gemilang di turnamen-turnamen mendatang. Langkah Patrick Kluivert dalam mencoret 5 pemain inti timnas Indonesia mungkin terlihat drastis, namun bisa jadi ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun tim yang lebih kuat dan siap bersaing di tingkat Asia maupun dunia. Kehadiran pemain keturunan menjadi faktor yang signifikan dalam pembentukan tim yang lebih kompetitif. Oleh karena itu, meskipun keputusan ini memunculkan banyak pertanyaan, ada optimisme bahwa perubahan ini akan membawa Indonesia menuju era sepak bola yang lebih sukses. Kita tunggu bagaimana timnas Indonesia akan berkembang di bawah arahan Patrick Kluivert dalam beberapa tahun ke depan.